Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo pamer program baru di pidato Konvensi Raya Optimis Indonesia Maju di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ada dua kartu yang dipamerkan, yaitu kartu sembako murah dan kartu Indonesia Pintar Kuliah. Saya optimis kerja keras selama ini mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Selama 4 tahun kita telah berhasil membangun sistem jaminan sosial yang mensejahterakan rakyat. 10 juta keluarga telah mendapatkan bantuan PKH. Ini kartunya seperti ini. Sehingga anak-anak dari keluarga prasejahtera, dari keluarga miskin tetap bisa bersekolah, bisa mendapatkan imunisasi, dan tambahan makanan yang bergizi. Dan lebih dari 15,5 juta keluarga miskin telah mendapatkan bantuan pangan. Selain kartu sembako murah, ada juga kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kartu ini, pelajar akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan hingga tingkat kuliah. Membantu biaya pendidikan dari usia dini hingga kuliah. Pemerintah berkomitmen terus menjamin anak Indonesia agar mendapatkan pendidikan. Ada 18,7 juta anak yang sudah mendapatkan KIP. KIP bisa dimanfaatkan untuk membeli buku, seragam, dan juga sepatu. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa Lansto, kali ini kita akan membahas kartu baru Jokowi yang diperkenalkan dalam Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju. Jokowi memperkenalkan kartu sembako murah dan kartu Indonesia Pintar Kuliah. Iya, untuk membahas hal ini, siang ini bersama kami sudah hadir Nusyirwan Suyono, tim penugasan khusus TKN Jokowi Ma'ruf atau pasangan Capres 01, dan Eko Saka Purnama adalah peneliti Center for Innovation and Governance dari Universitas Indonesia. Kita sapa Pak Eko dan Pak Nus, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat apa yang terjadi tadi malam, hanya beberapa TV ya yang kemudian menayangkan, tapi juga hanya singkat. Tapi yang paling menarik itu adalah gagasan baru Jokowi untuk meningkatkan KIP. Sebelumnya SD sampai SMA. Sekarang akan ada KIP untuk kuliah. Motivasinya apa sebenarnya? Meraih suara pemilih pemula atau seperti apa sebenarnya Pak Nus? Jadi yang pertama bahwa selama ini publik, rakyat lebih paham dengan Pak Jokowi itu sama dengan infrastruktur. Ya. Nah, padahal selama 4 tahun itu yang dibuat programnya itu tidak hanya itu. Pergerakannya pun secara masif untuk kesejahteraan rakyat. Saya tidak perlu mengungkapkan angka yang sekian juta. Salah satunya adalah pembagian KIP. Ya, pembagian KIP yang 10 juta lebih, kemudian PKH, kemudian sertifikasi tanah dan sebagainya, yang angka-angkanya itu tidak kecil dan tentu membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil pula. Jadi maka sebetulnya kalau ditanya motivasinya, yang pertama tentu harus mengklarifikasi, harus memperjelas apa saja yang dikerjakan selama 4 tahun ini. Tidaklah benar kalau kita hanya memfokuskan kepada infrastruktur. Bahwa selanjutnya Pak Jokowi juga akan menyampaikan bahwa selanjutnya besok pada periode kedua kepemimpinan beliau itu akan ditekankan kepada sumber daya manusia, yang sudah berkali-kali dikatakan. Itu maksudnya juga melanjutkan apa yang sudah dikerjakan selama 4 tahun yang terakhir ini, memasuki tahun kelima, termasuk diantaranya adalah kartu Indonesia Pintar yang ditingkatkan menjadi kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ya, itu kalau KIP itu kan hanya sampai SMA atau SMK gitu. Untuk yang KIP kuliah tentu untuk tingkatan strata 1 dan secara teknis sudah ada bagaimana sistemnya nanti orang-orang yang ingin mendapatkan KIP kuliah ini, bagaimana caranya, syarat-syaratnya seperti apa, itu sudah ada belum Pak? Tentu tidak mungkin sesuatu program itu dilontarkan tanpa adanya persiapan ya.
harap diingat bahwa untuk mengatur mekanisme dan sistem di KIP untuk tingkatan SMA ke bawah itu lebih sulit tentunya dibandingkan dengan KIP untuk kuliah. Iya. Kesulitannya apa, Pak Nus? Artinya kalau yang KIP yang untuk SMA, SMK ke bawah itu tentu dari sisi jumlah dia akan lebih besar. Iya. Kemudian tebaran wilayahnya juga lebih jauh, lebih luas. Iya. Tapi kalau untuk tingkatan kuliah tentunya kalau sudah mampu mengelola KIP untuk tingkatan SMA, seharusnya bisa dong untuk skop yang lebih kecil. Untuk kuliah, gitu kan. Dan yang sudah dimulai untuk tadi kemarin juga diungkap berkaitan dengan pemuda-pemuda berprestasi yang sudah diberangkatkan yang selama ini berjumlah 20.000 yang berprestasi yang diberangkatkan ke kuliah di luar negeri untuk universitas yang kelas dunia itu sudah berlangsung. Ini bukan janji ya. Tapi ini semua yang dikatakan oleh beliau itu kan yang sudah dilaksanakan. Oke, baik. Sebelum kita Pak Eko, Pak Nus belum jawab pertanyaan saya. Ini menyasar 5 juta pemilih pemula yang masih SMA, yang sudah 17 tahun barusan, yang mau masuk TPS 17 April, atau sebenarnya memang semata-mata untuk menyejahterakan rakyat? Kan kalau dikatakan motivasi, kalau mengungkapkan apa yang sudah dikerjakan. Lumayan loh, 5 juta pemilih gitu. Ya, apa yang sudah dikerjakan 4 tahun sudah disampaikan. Nah, maka ini kan program tidak boleh berhenti toh. Ya. Nah, tidak boleh berhenti dan harus meningkat karena masih belum semuanya mendapatkan. Jawabannya iya juga nggak apa-apa Pak Nus kalau untuk menyejahterakan rakyat. Oh, gitu kan? Kalau itu memang kalau itu tujuannya memang kalau ditanya motivasi maka yang dijawab adalah kepemimpinan ini adalah memang untuk kesejahteraan rakyat dan Indonesia maju itu. Itu poinnya. Itu poinnya di situ. Baik. Kita ke Pak Eko, kalaupun memang harus ada karena orang berpikir Kartu Indonesia Pintar itu untuk mensukseskan pendidikan dasar dan menengah begitu. Tapi kemudian kalau menyasar sekarang orang kuliah begitu. Sebenarnya kuliah itu kan pilihan begitu. Ini tepat tidak untuk dilakukan kalau dalam kebijakan pemerintahan? Ya. Kalau misalnya melihat data statistik ya, ada angka partisipasi kredit, angka partisipasi kasar, mohon maaf. Itu dari SD sampai SMA itu sudah 88%. Nah, tingkat pendidikan tinggi itu kisarannya masih 25 sampai 30. 30%. 30%. Angka partisipasi kasar. Jadi orang mau kuliah. Orang mau kuliah. Usia orang kuliah dan dibagi jumlah penduduk. Nah, ini berarti memang Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini mungkin ya sudah tepat untuk meningkatkan APK tadi. Iya, supaya orang mau kuliah begitu ya. Oke. Nah, saya sih melihat dari ketika kita sudah masuk ke era industri 4.0, zaman digital, mau nggak mau, suka tidak suka, memang pemerintah harus fokus dalam pengembangan SDM ke depan. Iya. Nah, yang harus diciptakan itu adalah ekosistem. Tidak hanya sekedar membagikan kartu, memberikan fasilitas atau beasiswa untuk kuliah, tapi ada di hilirnya ekosistem akademis maksudnya. Ekosistem akademis dan juga dengan lapangan pekerjaan itu harus sinkron. Karena kuliah itu berbicara soal bagaimana mempersiapkan orang siap kerja begitu kan? Sekali. Atau siap berkarya. Betul sekali. Jadi kita harapkan pemerintah ke depan itu bisa lebih efisien, efektif dalam mengelola anggarannya. Mas Eko, beberapa waktu belakangan ini kita tahu sudah berjalan sebenarnya Kartu Indonesia Pintar ini, tapi masih ada beberapa masalah yang ditemukan. Ada tidak tepat sasaran, kemudian juga hal-hal lain yang terjadi begitu. Bagaimana dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini muncul? Apakah ini harus diselesaikan dulu masalah-masalah sebelumnya atau bagaimana? Ya, jadi dalam setiap proses penyusunan kebijakan memang ada trajektori atau pentahapan yang harus dipersiapkan sehingga program ini bisa matang dan tepat sasaran. Ya, salah satunya mungkin terkait akurasi data ya. Jadi mungkin perlu pemerintah duduk bersama BPS, Kemendikbud juga ada pusat data statistik yang kadang-kadang itu angkanya tidak sinkron. Ya. Nah, itu yang mungkin yang harus dilakukan, meningkatkan koordinasi sehingga program ini tidak silo, tidak bersifat
sendiri-sendiri karena sekarang sudah zamannya harus kolektif. Keputusan harus dibangun secara kolektif dan bukan lagi ini menjadi ranah kementerian atau lembaga tertentu untuk mensukseskan program ini. Semua harus bekerja sama. Mungkin kalau mau dibicarakan soal maksud dari pertanyaan tadi bahwa apakah kemudian selama ini pendistribusian KIP untuk SD sampai SMA itu sudah benar-benar dikendalikan dengan baik? Karena kalau kita bicara soal ini akan dua hal yang berbeda. KIP kuliah nanti harusnya didistribusikan oleh Kemendikbud begitu. Ini dua kementerian yang berbeda begitu kan. Tapi apakah yang dilakukan oleh Kemendikbud selama ini sudah bisa sinkron nggak untuk over tugas begitu kan nanti dari Kemendikbud dan Kemendikbud misalnya? Hal ini sudah bagus nggak kinerjanya selama ini? Ya, di Kemendikbud dan Kemendikbud itu kan di bawah Kementerian Ibu Puan ya, kalau nggak salah. PMK betul. Nah, sehingga memang ya ini yang harus menjadi PR pemerintah ke depan. Bagaimana meningkatkan sinergitas? Itu yang harus dilakukan sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa lebih efisien ya, lebih akuntabel tadi. Dan sasarannya tercapai, seperti itu. Tapi poin dari yang bersama Pak Eko bahwa KIP kuliah ini diadakan programnya tepat ya, untuk kemudian meningkatkan partisipasi siswa untuk kuliah. Angka partisipasi kasar itu ya tepat. Karena kalau misalnya kita melihat di negara lain, di Australia misalnya, mereka ada jaringan sosialnya melalui Centerlink. Di situ ada juga program-program yang memang untuk atau diberikan kepada pelajar yang ingin kuliah. Tidak hanya beasiswa cicilan, tapi juga allowance ada seperti itu. Jadi memang sudah, kalau menurut saya sih sudah tepat. Itu tadi yang membuat saya tertarik adalah maksud dari KIP kuliah ini adalah supaya membangun ekosistem akademis, mempersiapkan seseorang untuk menjadi pekerja, pemikir begitu. Kenapa kemudian kita tidak menghubungkan dengan isu kemarin itu soal dana riset dan sumber daya manusia yang begitu, yang seharusnya pertanyaan berikutnya Pak Nus, perlukah KIP untuk kuliah atau sebenarnya meningkatkan dana R&D begitu ya? Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami.